Perpustakaan adalah kitab suci yang dijilid manusia, tempat wahyu-wahyu kecil bersemayam dalam aksara. Di sana Tuhan berbicara lewat pena hamba-Nya, melewati zaman, menembus nalar, memeluk jiwa. Setiap lembar adalah doa-doa yang tertunda. Setiap buku adalah risalah yang menunggu dibaca. Di rak yang senyap, para nabi, filsuf, dan penyair bersyair dalam bahasa yang tak lekang umurnya. Peradaban tidak lahir dari pedang, tapi dari huruf yang ditanam dalam tenang. Ketika tinta diteteskan dengan niat yang suci, itulah awal mula dunia yang sejati. Bacalah, Iqra, seperti firman pertama itu berkata, karena membaca adalah ibadah yang sunyi, yang menghidupkan akal dan menyucikan hati. Karena di antara rak dan doa, di perpustakaan aku belajar percaya bahwa tinta lebih kekal dari bara, bahwa peradaban bukan dibangun dari baja, melainkan dari halaman yang dibaca dengan doa. Di ujung barat Indonesia, tepatnya di Provinsi Aceh, terdapat satu perpustakaan wilayah yang berfungsi sebagai pusat layanan perpustakaan tingkat provinsi, di mana perpustakaan ini dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh yang berlokasi di Banda Aceh. Sepanjang tahun 2024, perpustakaan ini mencatat kunjungan sebanyak 187.581 orang, di mana kunjungan ini melebihi dari target tahunan yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 170.000 pengunjung. Selain perpustakaan wilayah, Aceh juga memiliki jaringan perpustakaan di tingkat kabupaten kota dan kampung. Sebagai salah satu contoh, di Kabupaten Aceh Besar, jumlah perpustakaan kampung telah mencapai 120 unit hingga akhir tahun 2024. Ayo membaca, karena membaca adalah jendela dunia. Peradaban lahir dari perpustakaan karena perpustakaan adalah penyimpan, penjaga, dan penyebar ilmu pengetahuan yang menjadi fondasi utama dari peradaban itu sendiri. Perpustakaan menyimpan karya-karya pemikiran, temuan ilmiah, hukum, puisi, sejarah hingga kitab suci. Tanpa tempat penyimpanan ini, tentu pengetahuan akan lenyap bersama wafatnya para pemiliknya. Sebagaimana sebuah petuah Arab mengatakan, mati seorang alim maka matilah dunia kecil. Tapi jika ilmunya dibukukan dan disimpan, maka ia akan selalu hidup melampaui batas dan melampaui usia, di mana perpustakaan juga menjembatani waktu. Pengetahuan dari peradaban Mesir kuno, Yunani, India, Cina, Islam klasik hingga Renaissance terselamatkan karena adanya perpustakaan. Misalnya, sebagai salah satu contoh, Bait Al-Hikmah di Baghdad abad ke-8 menjadi pusat terjemahan ilmu Yunani ke Arab yang kemudian menjadi dasar sains di Eropa. Dengan adanya perpustakaan, ilmu tidak lagi milik bangsawan atau kaum elit saja, tapi bisa diakses oleh siapa saja. Ini menjadi pemicu revolusi pemikiran, munculnya kelas menengah berpendidikan, dan gerakan pembaharuan di berbagai bidang dan sektor. Peradaban berkembang karena manusia terus bertanya, menjawab, dan mencipta. Perpustakaan adalah tempat bertemunya ide-ide lintas zaman dan lintas budaya yang menjadi bahan bakar inovasi. Perpustakaan menyimpan karya sastra, adat, hukum, dan sejarah lokal yang membentuk identitas suatu bangsa. Karena tanpa perpustakaan, sebuah bangsa akan kehilangan ingatan kolektifnya dan tercabut dari akar sejarahnya. Maka singkatnya kita bisa menyimpulkan bahwa perpustakaan adalah rahim di mana gagasan lahir, akal bertumbuh, dan peradaban menemukan bentuknya.
Maka mari kita pastikan kita menjadi rekan muda generasi Aceh yang terus rajin ke perpustakaan, di mana di perpustakaan kita akan menemukan banyak sekali inspirasi baru, ide baru, gagasan baru akan lahir dari sebuah buku yang kita baca. Dan bisa jadi buku yang kita baca bisa mengubah mindset kita dan pada akhirnya kita mampu mengubah dunia. Beberapa fasilitas utama di ruang baca ruang perpustakaan Aceh. Yang pertama ada ruang baca umum, ruang baca agama, ruang referensi, ruang baca remaja, dan juga ada ruang baca bagi anak-anak. Perpustakaan Aceh juga memiliki fasilitas perpustakaan digital, di mana perpustakaan Aceh menyediakan lebih dari 12.000 buku digital yang dapat diakses oleh semua pengunjung.